Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji siratus sahabah, salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu penulis wahyu Al-Qur'an, ya. Sahabat yang berkhidmat untuk Islam, berkhidmat untuk agama Allah, yaitu salah seorang yang menjadi penulis wahyu Al-Qur'an. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat diminta untuk menulis ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi dilarang untuk menulis hadis, ya. Jadi di zaman Nabi belum ada, ya, penulisan hadis. Penulisan hadis itu terjadi adalah pada abad yang ketiga, ya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kurang lebih di zaman tabi'ut tabi'in, ya, seperti di masanya Imam Syafi'i, kemudian para ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Dailami, Al-Hakim dan seterusnya, ya, atau Imam Ahmad, itu baru dikenal penulisan hadis, ya. Kenapa Al-Quran itu boleh ditulis di zaman Nabi tetapi hadis tidak boleh ditulis? Supaya tidak ada percampuran, ya, mana Al-Quran, mana hadis, ya. Ini salah satu hikmah besarnya. Sehingga para ulama atau para sahabat saat itu adalah mereka banyak mengandalkan hafalannya, ya, untuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Al-Quran selain dengan hafalan tapi juga apa? Ditulis, ya. Setelah Al-Quran itu sudah ditulis oleh para sahabat, sebelum wafatnya Rasulullah SAW, beliau menunjuk tim penulis wahyu namanya, ya, tim penulis wahyu. Jadi tidak semua sahabat yang menulis pada bagian terakhirnya, tetapi beberapa sahabat saja. Salah seorang yang ditunjuk menjadi tim penulis wahyu itu adalah siapa? Yaitu sahabat mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Nanti ada Utsman bin Affan, ya, ada Abdullah bin Mas'ud, ya. Tapi salah seorangnya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian, ya, disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 120 dan ayat 121, ya. Allah taala firmankan, dzalika bi annahum la yusibuhumul dhama'un. Yang demikian itu karena mereka tidaklah ditimpa oleh kehausan, ya, wala nasabun, dan juga keletihan, ya. Keletihan itu artinya kesusahan, kepayahan, ya. Wala makhmasatun fi sabilillah, tidaklah menimpa mereka berupa kesulitan dalam rangka berjuang di jalan Allah. Wala yata'una mauti'an yaghidhul kuffara, tidaklah mereka menginjak sebuah wilayah yang membuat kaum kufar itu menjadi marah. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah mereka menimpakan sesuatu kepada musuh yang menimpa mereka, illa kutiba lahum bihi amalun saleh, kecuali Allah Ta'ala akan tulis bagi mereka sebagai amal soleh atau amal kebaikan.
Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wa la yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, dan tidaklah mereka menginfakkan sebuah nafkah atau sebuah infak saghiratan yang kecil, ya. Saghir itu artinya apa? Kecil. Wala kabiratan, atau sesuatu yang besar yang mereka infakkan di jalan Allah. Wala yaqta'una wadiyan, dan tidaklah mereka menyusuri sebuah lembah, illa kutiba lahum, kecuali Allah Ta'ala akan menulis bagi mereka kebaikan dan pahala. Jadi infak sekecil apapun, sebesar apapun, dan ketika mereka melewati sebuah lembah dalam rangka berjuang di jalan Allah, itu Allah Ta'ala akan tulis bagi mereka langkah-langkah itu menjadi apa? Pahala, ya. Sama halnya ketika kita ke masjid. Jadi yang Allah Ta'ala tulis itu bukan pahala sholat kita saja, bukan hanya pahala kita menunaikan sholat berjamaah, sholat subuh saja, tidak. Tapi ternyata yang Allah Ta'ala juga tulis apa? Langkah-langkah kebaikan itu, ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Ini di surah Yasin, ya. Kami akan menghidupkan mereka dan kami menulis bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan dan juga bekas-bekas yang mereka miliki, dan segala sesuatu kami tulis di dalam catatan yang abadi, yaitu Lauhul Mahfuz. Berarti yang Allah Ta'ala tulis juga adalah bukan hanya amal kebaikan kita, tetapi langkah-langkah menuju kebaikan pun juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ini, para ulama mengatakan al-imam al-kabir. Dia seorang imam, seorang tokoh besar di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Syekhul Muqri'in, dia adalah gurunya ahli Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin dipilih menjadi penulis wahyu atau tim penulis wahyu, tim penulis Al-Quran kalau dia bukan ahli di bidang Al-Quran. Maka yang dipilih untuk menjadi penulis wahyu Al-Quran itu, Pak, sahabat-sahabat yang ahli Al-Quran, Pak. Nah, beliau ini kata para ulama Syekhul Muqri'in, ya, dia adalah gurunya orang-orang yang penghafal Quran atau ahli Al-Quran. Wal faradiyin, dan beliau ini adalah gurunya ahli faraid, ilmu tentang warisan. Itu adalah banyak, ya, rujukannya sahabat yang mulia ini, Zaid bin Sabit. Jadi kalau dulu para sahabat itu ingin tanya tentang warisan, rujukannya beliau ini, Pak. Ya, jadi gurunya al-faradiyin. Muftil Madinah, ya, beliau menjadi atau diangkat menjadi mufti di kota Madinah Al-Munawwarah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mufti itu kalau sekarang mungkin selevel dengan ketua majelis ulama. Kemudian sahabat yang mulia ini, wa fi ghazwati Badrin, ya, ketika terjadi perang Badar atau ketika akan terjadi peristiwa perang Badar, hadzal fata as-saghir, usianya masih puluhan tahun, masih usia 10 tahun, Pak. Berarti belum balik, ya. Usia berapa? 10 tahun. Ayyana la syarafal jihadi wa syahadah fi sabilillah, dia minta izin datang kepada Rasul. Masih kecil, Pak, usia 10 tahun datang ke Rasulullah SAW, ngadep kepada Rasul. Ya Rasulullah, tolong jadikan aku salah satu bagian daripada pasukan kaum muslimin. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Panadhara ilaihi nadhrata sururin. Rasul enggak marah, Rasul enggak bagaimana gitu, ya, tapi justru beliau memandangnya dengan penuh kebahagiaan. Anak kecil ini sudah punya semangat untuk berjuang di jalan Allah, tapi Rasul belum izinkan karena belum cukup apa? Umur. Karena syaratnya mujahid itu adalah balighan aqilan, dia harus balik dulu. Jadi usianya masih 10 tahun tapi udah minta berjuang bersama Nabi SAW. Rasul itu enggak marah, Rasul enggak ini. Tapi beliau melihat sebuah kebahagiaan gitu, Pak. Anak kecil seperti Zaid bin Sabit usia 10 tahun tapi sudah mau ikut berjuang bersama Nabi SAW. Ya. Nah, kemudian kelebihan beliau ini adalah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kalau belajar itu enggak butuh waktu lama, Pak. Ya. Kalau belajar gak butuh waktu panjang.
Ini sahabat yang mulia ini. Pada satu kesempatan Rasulullah SAW pernah meminta sahabat ini untuk belajar isi dari kitab At-Taurat. Apa sabda Rasulullah SAW? Ya Zaid, ta'allam li kitab Yahudin. Tolong engkau belajar dan nanti ajarkan aku, kata Rasulullah SAW, kitab Yahudin, kitab orang-orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi berarti apa? At-Taurat. Fa inni wallahi ma aminuhum ala kitabi, ya. Qala, lalu ia berkata, fata'allamtuhu, lalu aku belajar tentang isi kitab Taurat, dan tentu bahasa yang dipakai itu bahasa Ibriyah namanya, Pak. Jadi kitabnya orang Yahudi itu berbahasa Ibrani, Al-Ibriyah, bahasa apa? Ibrani. Fama madali nisfu syahrin hatta hadaktuhu atqantuhu. Tidak lewat setengah bulan kecuali aku sudah pandai berbahasa Ibrani dan aku pandai untuk memahami isi daripada kitab At-Taurat. Masya Allah. Butuhkan waktu kapan, Pak? Berapa lama, Pak? Cuma setengah bulan aja belajar kursus bahasa Ibrani, dia langsung bisa. Ini sahabat yang mulia siapa? Yaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ini bukti kecerdasan beliau. Wa qala Zaid qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Nabi SAW pernah berkata kepadaku, atuhsinus suryaniyah, apakah engkau memahami bahasa Suryani? Nah, Rasul suatu saat pernah berkata kepada Zaid bin Sabit, atuhsinus suryaniyah, apakah engkau memahami bahasa Suryani? Bahasa Suryani tadi bahasa mana, Pak? Surya atau bahasa Turki? Qultu la ya Rasulullah, aku belum bisa ya Rasulullah. Qala fata'allamha. Kemudian Rasul mengatakan, coba kamu belajar dulu, belajar bahasa Suryani. Fata'allamtuha fi sab'ati asyara yauman. Aku belajar cuma 17 hari, alhamdulillah sudah mampu membahasakan atau mampu berbicara dengan bahasa Suryani. Berarti beliau ini, Pak, dikasih kelebihan di dalam kemampuan berbahasa. Nah, itu tadi sahabat yang mulia, yaitu siapa? Zaid bin Sabit. Dia diberikan kecerdasan, ya, bisa menghafal bahasa itu dalam waktu yang sangat cepat, ya. Katibul Wahyi. Beliau ini merupakan salah satu penulis daripada wahyu Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta beliau ini menjadi salah satu Pak, penulis wahyu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipercayakan untuk menulis wahyu. Baik, kita lanjutkan mungkin sedikit karena kalau suruh kan bisa kita undurkan sedikit. Ada satu peristiwa di zaman Nabi atau setelah wafatnya Nabi, namanya Sakifah. Sakifah ini lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kalau kita di Masjid Nabawi itu, Pak, ujung yang sebelah kanan. Kan biasanya, mohon maaf, ini misalnya area Masjid Nabawi. Kita kan datang dari sebelah sini biasanya, ya. Jamaah Indonesia biasanya area hotelnya ada sebelah sini. Kalau sebelah kiri itu kan ada namanya pemakaman Baqi, betul ya? Sebelah kiri Masjid Nabawi namanya pemakaman apa? Baqi. Sebelah kanan Masjid Nabawi ada satu dulu perkebunan atau taman kecil namanya Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah apa? Bani Sa'idah. Itu dikenal oleh jamaah umroh itu. Sampai sekarang masih dilestarikan oleh pemerintah Saudi, Pak. Itu ada kebun kecil. Dulu Rasul biasanya kalau haus, ya, itu di situ ada sumber mata air, beliau ambil air minum di situ, Pak. Ketika wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan terjadi ada sedikit persaingan, Pak, antara sahabat Muhajirin, sahabat Ansor. Muhajirin ini orang Mekah. Ansor ini orang mana, Pak? Madinah. Setelah wafatnya Nabi, kan ada sedikit agak alot perdebatannya, ya, Pak, ya. Siapa yang menjadi pengganti Rasulullah SAW? Siapa yang menjadi khalifah setelah beliau? Siapa yang akan menjadi khalifah Rasulullah SAW? Orang Muhajirin mengatakan, wah, yang paling pantas jadi khalifah itu ya di antara kalangan kami, kalangan orang-orang Mekah, ya. Orang Ansor mengatakan, wah, bukan, yang lebih berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW kami, ya.
Orang-orang Ansor mengatakan kami, karena kenapa? Kami yang menolong Nabi, kami yang menyiapkan tempat untuk Nabi, orang-orang hijrah bersama kami di sini di kota Madinah Al-Munawwarah. Hampir terjadi, mohon maaf, perseteruan hebat di antara mereka. Baik, disinilah kemudian Masya Allah bagaimana beliau ini menjadi penengah di antara kedua kubu tadi, ya. Jadi mohon maaf kalau ada orang yang mungkin, makanya tidak boleh ta'assub sebenarnya sih Pak ya. Ta'assub itu artinya fanatis, ya. Fanatik itu hindari, ya. Itu membuat orang ekstrim biasanya. Kalau udah fanatik jadi ekstrim. Dan biasanya kalau pilihannya kalah, itu orang nggak terima biasanya Pak. Loh sekarang itu Pak, pemilihan desa aja Pak, itu bisa sampai mohon maaf sampai perang itu Pak. Itu ternyata di beberapa daerah itu Pak, hanya gara-gara calon yang dia pilih nggak kepilih, yang terpilih itu adalah saingannya. Itu perang tuh Pak, ya. Itu baru tingkat desa. Ya, gimana tingkatnya lebih tinggi lagi. Makanya kenapa Islam itu konsepnya la asabiyah, nggak boleh kita asabiyah, nggak boleh orang itu fanatik dalam segala hal sebenarnya Pak, ya. Karena fanatik akan menimbulkan apa Pak? Pasti akan dia merasa kami yang lebih berhak, yang lain itu tidak berhak. Betul ya Pak ya? Yang kedua, kalau orang fanatik biasanya agak susah untuk berlaku objektif, lebih sering subjek. Betul? Artinya apa? Misalnya Pak, kalau orang yang dia fanatikan ini salah, itu biasanya pasti dianggap benar Pak. Atau dia akan cari pembenaran, ya. Karena kenapa? Sudah fanatik. Sehingga yang difanatikan itu nggak ada salahnya, kayak dia maksum kayak Nabi. Ya. Itu repot udah kalau gitu Pak. Ya. Jadi yang benar itu adalah misalnya gurunya, yang benar itu adalah ustadznya. Ya udah diposisikan kayak Nabi gitu. Ya, padahal yang namanya manusia bisa sawab, bisa khata, bisa benar, bisa salah. Mungkin yang usah sampaikan juga selama ceramah ini kan nggak semuanya benar, mungkin ada kesalahan, ada khata mungkin, ya. Maka Imam Syafi'i itu hebat Pak. Imam Syafi'i itu kalau ngelihat orang berbeda dengan beliau, apa kata beliau? Ini ungkapan Imam Syafi'i yang kita harus jadi pelajaran Pak. Imam Syafi'i kalau ngelihat amalan orang berbeda dengan beliau nggak salahkan Pak. Beliau nggak langsung menyalahkan, nggak langsung mengatakan begini, nggak. Apa kata beliau? Mungkin pendapat saya, ya, menurut saya benar, tetapi mungkin bisa jadi khata, mungkin salah. Pendapat saudara saya itu mungkin menurut saya salah, tetapi justru mungkin itulah pendapat yang lebih benar. Itu kata Imam Syafi'i loh Pak. Ya, kata siapa? Imam Syafi'i. Pendapat saudara saya, menurut saya dia salah, tapi ternyata bisa jadi mungkin itulah pendapatnya lebih sahih, lebih benar. Pendapat saya rasanya menurut saya benar, tapi ternyata bisa jadi pendapat saya salah. Tuh Masya Allah. Siapa yang gak kenal Imam Syafi'i? Siapa yang gak kenal kecerdasan beliau? Luas ilmu beliau. Tapi begitu bijaknya beliau melihat kalau ada sesuatu yang berbeda. Orang tuh kalau sudah fanatik Pak, itu rela sampai bunuh-bunuhan, nauzubillah. Betul nggak? Loh, sekarang kan ormas-ormas itu Pak, ya, ormas kepemudaan, ormas apa? Bukan menimbulkan justru rasa tenang di masyarakat, bukan menimbulkan suatu keberkahan minimal Pak, tapi justru menimbulkan apa? Konflik, kekerasan, ya, ribut, ya. Dan yang namanya sudah buat kelompok itu Pak pasti akan menimbulkan asobiyah namanya Pak. Nah, itu makanya jadi pemimpin sebuah kelompok itu harus mampu untuk membuat kelompoknya jangan fanatik, ya. Apalagi sampai diagung-agungkan, nauzubillah. Diagung-agungkan dan diposisikan layaknya seperti posisi para nabi dan rasul, nauzubillah. Bahaya itu Pak, ya. Nah, jadi waktu itu sempat terjadi alot perbedaan Pak. Sahabat Muhajirin mengatakan kami yang lebih berhak, sahabat Ansor mengatakan apa? Kami yang lebih berhak. Nah disinilah pentingnya Masya Allah bagaimana sahabat yang mulia ini mampu mendamaikan antara Muhajirin dan juga antara Ansor. Jadi didamaikan oleh beliau.
Faqala Abu Bakar As-Siddiq, maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, jazakumullahu khairan ya ma'syaral ansar. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan Anda, wahai orang Ansor, karena Anda telah menolong kami, menolong Rasulullah SAW dan menolong para sahabat, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan semua untuk Rasulullah SAW. Jazakumullahu khairan. Apa jazakumullahu khairan? Semoga Allah Ta'ala membalas dengan lebih baik. Wa thabbata qailukum, ya, semoga Allah Ta'ala kukuhkan apa yang menjadi pendapat kalian. Lau kultum ghaira hadha ma salahna lakum wa bihadzal mauqif uidat narul fitnah fi mahdiha wallahul ham. Maka dengan kalimat itulah reda para sahabat, diakui kelebihannya orang-orang Ansor. Jadi makanya Pak, jangan kita tonjolkan diri Pak. Kalau kita tonjolkan diri berarti yang lain menjadi terasa lebih apa Pak? Lebih rendah, ya. Tapi bayangkan dipuji oleh Abu Bakar As-Siddiq, jazakumullah khairan ya ma'syaral ansor. Coba kalau sahabat Abu Bakar atau sahabat Zaid bin Sabit tadi mengatakan, wah kami ini pasti yang lebih benar, lebih baik daripada kalian Ansor, mungkin bisa jadi terjadi peperangan dan tidak akan terpilih khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi mampu diredakan oleh Zaid bin Sabit, maka kemudian itulah yang menjadikan orang-orang Ansar itu bisa menerima kepemimpinan itu dari orang Al-Muhajirin. Karena Abu Bakar itu Muhajirin Pak. Ya, isyaratnya apa? Sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum wafatnya Nabi, itu beliau berkata gini kepada para sahabat, nanti kalau saya wafat, tolong ditutup semua jendela Masjid Nabawi, semua pintu Masjid Nabawi ditutup. Itu kata Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, ya. Illa khawkhati Abi Bakrin, kecuali jendela atau pintunya Abu Bakar. Itu isyarat sebenarnya dari Rasul, kalau saya nanti wafat, kalau saya nanti meninggal dunia, yang paling layak menjadi pengganti aku adalah Abu Bakar. Itu isyarat, walaupun nggak langsung Pak. Karena Rasul mengatakan tutup semua pintu-pintu Masjid Nabawi, tutup semua jendela-jendela Masjid Nabawi kecuali jendela atau pintu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama-nama pintu di Masjid Nabawi itu nama sahabat Pak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Pintu Abdurrahman bin Auf, ada Babus Salam. Ya, Babus Salam itu yang kita masuk ke arah Raudhah 24 jam dibuka. Ada bab Jibril sebelah kiri, ya, ada bab namanya bab tahajud. Di situ tempat turunnya dulu apa namanya ayat tentang tahajud. Ya, itu punya nama-nama pintu itu Pak. Maka Rasul mengatakan tutup semua pintu yang ada di Masjid Nabawi, jendela semua di Masjid Nabawi kecuali pintu atau jendela siapa? Abu Bakar. Itu yang dibuka ketika wafatnya Rasulullah SAW. Yang lain ditutup oleh para sahabat, mengikuti instruksi baginda Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan itu isyarat bahwa nanti menjadi pengganti beliau adalah siapa? Isyarat yang kedua, ketika Rasul dalam kondisi sakit menjelang wafat beliau berpesan kepada Abu Bakar supaya menjadi imam sholat. Abu Bakar pertama menolak. Ini rajulun baka, aku ini laki-laki yang mudah menangis. Abu Bakar tuh baru baca bismillah nangis Pak. Baru baca bismillah dia nangis deh. Ya, ini begitu lembutnya jiwa siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Rasul meminta yang kedua kali. Abu Bakar pun juga masih menolak. Ini rajulun baka, aku ini laki-laki yang mudah menangis. Diminta yang ketiga, didesak oleh Rasul yang ketiga, baru Abu Bakar mau untuk menjadi imam. Dan beliau menjadi imam kaum muslimin, dan itulah yang menjadi yang terakhir kehidupan Rasulullah SAW setelah dipimpin atau diimami oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi artinya adalah isyarat dari Nabi, beliaulah yang akan dipilih untuk menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ketika sahabat bertanya, ya Rasul, siapa sahabat yang paling Anda cintai? Beliau sebutkan Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Itu yang sering kita baca di khutbah Jumat kalau khatib berkhutbah. Betul? Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin, Abi Bakrin, wa Umar, wa Utsmana, wa Ali. Itulah diurutkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang paling mulia Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita cari sebab beliau dipilih jadi pemimpin itu sangat banyak Pak. Nah,
pemilihan beliau ini berdasarkan isyarat dari Nabi SAW. Berbeda nanti pemilihan dari Abu Bakar menuju Umar. Kalau pemilihan dari Abu Bakar menuju Umar, ini yang kita kenal dengan dekret sekarang. Makanya sistem pemilihan di Islam itu berbeda-beda, Pak. Bukan satu sistem. Kalau dari Abu Bakar ke Umar, itu memilih dengan cara dekret. Apa dekret itu, Pak? Apa dekret itu, Pak? Menunjuk bahwasannya, oh nanti pengganti saya ini adalah si fulan. Itu dilakukan oleh Abu Bakar menuju siapa? Umar. Kemudian kalau dari Umar ke Utsman itu melalui musyawarah, ya, menetapkan siapa yang kita pilih nih dari para sahabat. Ditetapkanlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian juga dari Utsman menuju Ali, itu juga menggunakan adalah permusyawarahan, ya. Ini yang nanti dikenal dalam sistem pemilihan itu, ada pemilihan ditunjuk, ada pemilihan langsung, ada pemilihan dengan musyawarah. Makanya sistem yang mana kita pakai, ya silahkan mana yang memungkinkan, Pak. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokahnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.